Ya, Muslihat Panti Abal-Abal, dialog kami lanjutkan. Pemirsa, kembali ke Pak Ridson. Tadi mungkin niat baik dari sekelompok orang gitu, dari swasta untuk menampung anak-anak terlantar di yayasan yang mereka miliki, tapi tidak memiliki izin kebanyakan juga ya Pak Ridson ya? Ya, jadi yang pertama memang agar niat baik ini tertata dalam konteks ada dalam prosedurnya, memang setiap lembaga harus melengkapi berbagai macam perizinan yang sesuai dengan konteks pelayanan mereka. Ya kalau panti tentu atau LKSA dengan dinas sosial, kalau sekolah dengan dinas pendidikan dan seterusnya. Nah yang kedua adalah setelah itu organisasi dirapikan begitu, tentu setiap orang yang ambil bagian di dalamnya itu harus dilakukan capacity building, jadi membangun kapasitasnya. Ya. Jadi tidak hanya sembarangan orang nggak punya kerjaan, ponakan segala macam, dipanggil jadi pengasuh, nggak bisa Pak Rudi. Jadi itu harus dilatih sesuai Permensos 30 nomor 11 Betul. 2011. Karena bayangan saya kan gini Pak Ridson, untuk mengasuh, melindungi istilah Pak Ridson tadi atau memelihara menurut konstitusi kita, anak itu luar biasa loh, artinya butuh kompetensi yang tidak mudah gitu. Harus butuh orang yang dengan kesabaran penuh, luar biasa, berpendidikan sangat baik gitu. Untuk karena kan ini kan pola asuh yang benar pola asuh itu kan juga tidak mudah gitu. Karena anak-anak kan bukannya barang gitu yang tinggal ditaruh begitu aja. Nah, kalau menurut catatan Pak Ridson dan juga Pak Nahar nanti, apakah memang kompetensi mereka yang mengasuh di LKSA itu saat ini memang sudah memadai? Mungkin dari Pak Ridson dulu. Ya, dari catatan Pak Ridson gimana? Makasih baru dijadi. Jadi itu pentingnya. Jadi bagi setiap lembaga atau orang per orang yang ingin mendirikan lembaga sejenis ini sudah harus memahami dari awal bahwa pekerja sosial itu harus ditempatkan dengan orang-orang yang tepat. Tentu sebelum mereka menjadi pendamping atau pengasuh atau apapun istilahnya, harus di assessment, harus dilatih. Harus ada penilaian. Bagaimana emosinya, bagaimana psikologinya, kan begitu. Bagaimana perilakunya. Nah, yang kedua adalah kalau di tempat kami di El Safan itu, kami membuat program setahun 4 kali untuk rekreasi khusus bagi karyawan. Karena begini, itu kan dia 24 jam tidur dengan anak-anak, mengasuh, membina, mendidik, memberi makan sebagainya. Nah dia sendiri punya waktu yang terbatas untuk melakukan aktivitas pribadi. Makanya lembaga harus mengakomodir. Yang kedua, lembaga juga harus memberi promosi, dikasih kuliah di bidang kesejahteraan sosial. Jadi setiap para pengasuh itu punya harapan. Nah yang ketiga, kalau kita berani mendirikan lembaga pun salary begitu juga paling tidak harus menyesuaikan. Nggak bisa misalnya pengasuh gaji 200 atau ya sudahlah yang penting dikasih makan, kan gitu ya. Udah gajinya kecil kemudian dimarah-marahin, kerja berat, ya emosi. Orang yang banyak gajinya aja sering emosi. Anak-anak yang diasuhnya ya Pak Ridson ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar ada niat saya mau jadi pengasuh, nggak bisa. Harus dipersiapkan, dilatih. Makanya kami di El Safan itu bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemprov, dan Sudin Jakarta Timur, juga di bawah naungan Kemensos. Setahun 2 kali melakukan kegiatan pelatihan tepak itu untuk penguatan kepada anak dan orang tua termasuk para pendamping. Nah, selain daripada itu, saya lanjut sedikit bahwa kami pun, saya itu mengumpulkan para pengasuh, membedah buku merah atau buku sucinya panti, istilahnya begitu. Itu apa, Pak? Buku merah, yaitu Peraturan Menteri Sosial itu, nomor 30 tahun 2011. Agar semua orang yang ada di dalamnya perspektifnya sama. Bukan cuma pimpinan yang pinter, para pengasuh nggak tahu apa-apa. Nah, di samping itu kami juga punya banyak poster untuk stop kekerasan pada anak. Fisik, psikis, seksual, penelantaran. Saya potong sedikit Pak Ridson, tadi menarik sebetulnya. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di sana, terus termasuk kan makanan di sana juga harus baik kan gitu ya Pak Ridson. Itu artinya perlu dana yang luar biasa besar sebetulnya. Nah itu dia, jadi kalau kita terpanggil untuk mengadakan lembaga ini, pemimpinnya harus kerja keras, nggak bisa tidur-tidur, cuma kirim proposal nggak bisa. Nah dia harus bertanggung jawab dari hulu sampai hilir, baik soal regulasi, baik soal sistem, tata kelola, organisasi, termasuk kesejahteraan para karyawan. Ya, karena
Kalau dia berani membangun lembaga, itu artinya dia harus punya kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas, jangan. Oke. Ya. Tapi Menarik sebetulnya. Pak Nahar, tapi kondisinya masih ada juga kan yayasan atau panti yang tidak berizin kemudian berdiri dan memelihara anak-anak terlantar, itu bagaimana Pak? Ketika kita merujuk ke Permensos nomor 30, lalu di atasnya ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012. Di atasnya lagi ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009. Jadi nggak bisa, nggak boleh panti itu beroperasi tanpa izin. Yang di Riau itu sudah terjadi. Itu dia izin, sudah Tapi berizin. sudah mati izinnya kan? Iya, izinnya udah mati. Artinya kan dia tidak berizin. Iya, otomatis. Ya, pada saat kejadian dia tidak berizin gitu. Dan bukti-bukti untuk menyatakan bahwa panti itu tidak sesuai dengan standar itu sangat banyak. Contoh, Ya. Ya, selama ini banyak nggak ditemukan iya panti-panti yang nakal, Pak? Kemudian tidak berizin dan tetap beroperasi. selalu ada Sampai dengan tidak ditutup gitu. Selalu ada saja laporan. Oh, oke. Tapi ada juga yang merespon cepat, misalnya memperbaiki manajemennya, itu ada gitu. Iya. Ada yang sampai ke kejadian seperti Samuel, lalu Iya. kemudian di beberapa. Yang saya khawatirkan gini Pak, ini kan sebetulnya sebuah pekerjaan mulia menurut saya. Iya. Pekerjaan mulia, terus mestinya juga kan memperlakukan mereka yang ada di sana dengan mulia. Iya. Nah banyak orang pasti yang sebetulnya, oke, saya tidak mampu misalkan seperti Pak Ritson untuk membuat LKSA gitu ya, tapi saya ingin berkontribusi. Itu yang menjadi donor kan biasanya banyak tuh Pak. Iya. Yang saya khawatir ada sebagian mereka yang mendirikan atau menyelenggarakan LKSA ini adalah motifnya karena uang seperti itu. Kalau ada motif seperti itu ya ada aturannya lagi. Aturan seperti Misalnya apa yang mengeksploitasi, itu misalnya aktivitas itu dibungkus lalu sebenarnya Iya. intinya mengeksploitasi anak dengan tujuan misalnya agar dapat bantuan dan segala Iya. macam, itu nggak bisa Atau ya seperti yang di Riau itu kalau kita melihat gedungnya, orangnya diperlakukan seperti apa, makanannya sangat tidak Itu sudah terlihat apa jelas namanya, sebenarnya, itu Pak ya Nahar. kan kayak itu juga Iya, akhirnya Iya, jadi itu hasil evaluasi kami 2013-2014 juga ketika laporan dari pekerja sosial turun ke sana itu ini harus diperbaiki. Lalu kemudian ya aslinya memang kondisinya seperti itu. Jadi penataan ruangannya, lalu kemudian jumlah orang dan segala macam. Maka yang tadi Bang Ritson katakan bahwa idealnya itu layanannya terstandar. Oke. Lembaganya terstandar gitu. Jadi layanan terstandar itu saya ulangi lagi bahwa misalnya petugasnya itu memahami bagaimana Betul. melindungi anak gitu. Oke. Lalu lembaganya, strukturnya jelas, ada pengurusnya, ada pengasuhnya, Iya. ada dokter, ada psikolog saya lihat misalnya. apa yang dilakukan sama Pak Ritson ini luar biasa profesional ya, sebetulnya. Nah, tapi pertanyaannya itu, kalau layanannya standar, semuanya harus standar, pertanyaannya adalah dari sekian banyaknya LKSA, berapa banyak yang sudah sesuai standar? Jadi Kementerian Sosial pernah bermitra dengan 6.105 LKSA seluruh Indonesia. Oke. Dari jumlah itu, kemudian tahun kemarin yang sudah terakreditasi lembaganya, yang sudah sesuai gitu, baru 330. Aduh. Berarti masih jauh. Masih jauh. Masih jauh 5% jumlahnya yang Betul, dan belum terakreditasi. betul, dan tahun ini ketika kami laporkan ke Bu Menteri jangan 200. Harus 10 kali lipat supaya menjaga, melindungi anak-anak yang ada di situ. Iya, artinya kan gitu. Kalau 6.000 sekian yang terakreditasi baru 300-an, itu baru 5%. Iya. Saya nggak ngebayangin di sisa 95% itu bagaimana anak-anak itu kondisinya ya? akan dilindunginya seperti apa, akan diperlakukan dilayaninya seperti apa, Pak? Iya, gitu. dan itu menjadi komitmen Bu Menteri juga bahwa ini harus didorong, akreditasinya harus dipercepat sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang Apa yang sudah lagi. dilakukan Kemensos untuk Salah satu contohnya akreditasi betul, untuk menguatkan LKSA itu muncul dua Permensos lagi, ada Permensos 107 dan Permensos 108. mengenai apa, Pak? 107 itu untuk akreditasi LKSA-nya. Oke. Ya 108 sertifikasi pekerja sosialnya. Oke. Jadi bicara soal LKSA tidak bisa tanpa pekerja sosial. Karena tadi Pak Bang Ritson mengatakan bahwa ketika ada LKSA yang melayani tidak punya kapasitas, maka yang saya katakan tadi bisa saja manggilnya bisa dengan ini,
bisa dengan barang supaya dia nengok ke kita. Iya. Kan mestinya dengan standar tertentu cara memanggilnya juga harus dengan penuh kasih sayang dan segala macam. Oke. Baik Pak Nahar dan juga Pak Ritson, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.